Terus yang nomor dua, sifat yang nomor dua itu ayyakuna min ahlil ilmi khosoh. Nah ini yang dimaksud min ahlil ilmi di sini ada terusannya khosoh. Nek cara nahwu khosoh itu hal, hal itu menunjukkan tentang sebuah keadaan. Amin. Lah, terus ngeten. Yang dimaksud ahlul ilmi khosoh itu sebagian ulama ada yang ngendika niku bukan hanya sembarang orang. Bukan sembarang orang. Artinya di sini orang yang mencari ilmu itu benar-benar niatnya itu mencari ilmu. Niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena yang lain. Loh karena memang banyak loh orang mencari ilmu. Saya sampean pengen ngerti ahlul ilmi khosoh itu ya seperti apa? Ini gampangannya gini, secara gampang. Orang yang mencari ilmu secara khusus, niku biasanya kalau memang sampean tanyai, ya, sampean tanya kepada mereka, "Fah, gue pinter apa? Kamu sekolah itu kenapa kok sekolah?" Aku gak takon mondok, aku takon sekolahmu. Kenapa kamu kok kepingin sekolah? Pintermu buat apa? Nek wis pinter iku wis kamu lapo ngoten. Loh karena pintar itu bukan sebuah tujuan loh ya. Bukan sebuah tujuan sampean. Atau bukan cita-cita sampean. Simpele pitakon, cita-citamu apa? Kamu sekolah itu memiliki cita-cita menjadi apa? Dadi wong bener. Dadi wong bener kate sekolah iso dadi wong bener kok. Ayo, ya apa nek koyo ngono? Lah, begini. Kadangkala itu kan ya tidak semuanya itu bisa dipentung rata, tidak semuanya seperti itu ya. Cuman ini tanda-tanda yang dimaksud ahlul ilmi khosoh itu begini. Kalau sampean mencari ilmunya itu mung kerono sampean supaya urip iki iso dadi kaula atau bisa menjalankan hidup yang memang benar-benar sesuai dengan aturan Gusti Allah. Jadi bukan karena sampean supaya bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Apa kok sekolah supaya jadi pengusaha? Bukan karena itu. Loh ini jenenge ngaji tasawuf ya. Ngaji tasawuf berarti rada dukur. Dadi umpama sampean memiliki cita-cita kok cita-cita sampean itu apa cita-cita yang sebangsa duniawi kok sampean disalahno ya ojo ngamuk dhisik ya. Karena babnya beda lagi nanti kalau sampean ngaji tasawuf rada endek. Ngantuk jan. Ayo balik maneh. Delokon kitabmu ojo ndelok anakku. Oh, niki yang nomor 2 sifat nggih. Masalah sifat yang sebaiknya sampean pertimbangkan untuk sampean sedekah itu adalah orang-orang yang memang benar ahlul ilmi. Artinya mereka yang mencari ilmu termasuk santri. Terus kemudian alasannya juga begini. Kenapa kok ahlul ilmi itu lebih harus dipandang nggih, dipandang dalam segi sampean memberikan sedekah itu karena memang kemuliaan ibadah itu terletak pada seberapa mereka memiliki ilmunya. Nek arek yang orang yang beribadah dengan tanpa ilmu, itu kan banyak dalil-dalilnya. Nek ibadah tanpa ilmu itu ibadahnya ditolak kan begitu. Nah tapi kan gak merata seperti itu toh. Terus mari ngono karena sampean tidak tahu dengan caranya beribadah. Nek ngono aku gak kate sembahyang ae mari gak ngerti ilmu sembahyang. Timbangane aku sembahyang kok ditolak. Tidak percuma. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ingat. Lah makanya orang yang memiliki ilmu itu sebagai
pengangkat derajat orang yang beribadah. Contoh mana ngeten. Sampean kalau memiliki ilmunya, ganjaran sampean berlipat ganda. Sampean sholat, ya Pak ya. Sholat nanggone masjid. Ketika itu katakanlah sembahyang zuhur, jamaah nanggone masjid. Sebelum zuhur biasanya sampean melakukan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Karena memang sampean tidak memiliki ilmunya, ya, tidak memiliki ilmunya, sampean anggap sholat sunnah zuhur karo tahiyatul masjid ini harus dipisah. Ada sampean sembahyang petang rakaat. Apa maneh qobliyah zuhurnya kalau 4 rakaat, akhirnya sampean sholatnya 6 rakaat. Tapi kalau orang pintar, ya, orang pintar niki derajat apa jenenge secara zahir aja ya, secara zahir. Kalau orang pintar niku ngeten, masuk ke masjid dia sholat qobliyah zuhur, nggih. Itu terus setelah qobliyah zuhur atau sebelum qobliyah zuhur dia tidak melakukan sholat apa-apa lagi. Karena kenapa? Karena dengan sholat qobliyahnya zuhur itu tadi dia sudah mendapatkan kesunahan sholat tahiyatul masjid. Jadi cukup yang rakaat tok utawa petang rakaat tok. Petang rakaat qobliyah zuhur atau 2 rakaat qobliyah zuhur. Iku tahiyatul masjid wis kena. Lho iku bedane wong pinter karo wong bodoh. Bahkan sampai ada yang dakwaken satu makalah mengatakan tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Enggak ngoten. Dadi nek sampean alim kakan turu ora masalah. Ya, kowe nek bodoh kok kakan turu iku dadi masalah gede. Paham ya? Nah, kan nek kepingin awakmu ndak opmane kok dafang ngene iki sing awake koyo ngene. Biasa doyan turu. Tanginane biasa uang ya. Kowe ngono gak? Ah ya wis nyadari alhamdulillah. Kulil haq walau kana murron ya. Itu nek sampean kepingin turu sampean iku dadi wong ibadah, dadi nilai ibadah, maka sampean selayaknya itu sampean berilmu. Berilmu, nek sampean kepengin berilmu ya otomatis kudu belajar. Nah, pelajaran sing bahas ilmu itu ibadah, pelajaran apa? Ayo, takon. Pelajaran ini pondok. Ya ndak, matematika sampean diuri ngono kan, Mbak? Fisika diuri ngono ta, Kak? Hah? Cara akhlak nang LKS ono sing mengatakan ngono enggak? Ndak. Tapi nek nang pondok sampean juga apa? Apa manek wa usumi posoan ya. Usumi posoan itu pembahasan yang paling bisa dinikmati dan paling bisa diterima tanpa khilaf sama sekali. Itu adalah tidur adalah ibadah. Itu pembahasan yang tiada khilaf itu, tidak ada perbedaan pendapat itu. Semuanya setuju, tapi waktu poso tok. Ya. Ya karena memang itu yang menguntungkan. Nah ini ada satu cerita, ada satu cerita niku zaman dulu Syekh Ibnul Mubarak, salah satu muridnya Imam Sauri, ya sekitar tahun 181 lah, ya, 181 Hijriah niku wafate. Pokoknya di antara 118 ke atas, 118 itu kelahirannya, terus wafatnya niku 181. Saelingku ngono, ya kok mbek salah ya benerno ya. Nah, itu Imam Ibnu Mubarak itu pernah apa jenenge ditanyai oleh seseorang, karena memang Imam Ibnu Mubarak itu memiliki kebiasaan beliau kalau bersedekah itu yang paling diutamakan. Ya baik itu sedekah yang apa jenenge yang sunnah ataupun yang wajib, sedekah yang wajib nggih. Itu mesti yang diutamakan itu adalah orang-orang yang mencari ilmu atau orang-orang yang sibuk di dalam bidang perilmuan. Alasannya begini, ketika ditanya apa jenenge, yai jenengan itu kok kalau sodako kok apa gampangannya ke santri-santri saja sih, kok enggak ke yang lain. Nah jawabannya Imam Ibnu Mubarak niku, saya itu tidak pernah tahu dengan
orang yang derajatnya lebih mulia di bawah para nabi. Artinya sakmarne derajati para nabi itu ada derajatnya para ahlul ilmi. Makanya Imam Ibnu Mubarak itu yang paling dicari, orang yang paling dicari untuk disedekahi itu adalah orang-orang yang mencari ilmu. Kalau misalkan para ahlul ilmi, termasuk ahlul ilmi itu guru, terus kemudian sampean-sampean ngeten iki santri-santri ya. Itu kalau dia ada kebutuhan, kan kula karo sampean mesti memiliki kebutuhan toh? Ya. Nah, kalau kebutuhannya itu di luar kebutuhan ilmu maksudnya, maksudnya itu kebutuhan yang di luar ilmu, mbok itu nyambut gawe, mbok iku apa, maka mereka akan berhenti dalam belajarnya. Lah bagi seorang gurunya gimana? Ya jenenge butuh, akhirnya dia berhenti dari mengajarnya. Apa maneh sing wis rabi, wis duwe anak bojo, ya. Lah apalagi mereka yang memiliki anak istri. Ya itu tadi. Ya seperti yang saya terangkan dulu ya. Kaumpama apa jenenge cara pengajar ya. Menjadi seorang pengajar iku nek dibareng karo nyambut gawe itu ndak cocok. Kaumpama karo nyambut gawe ngajari itu tidak bisa maksimal. Betul. Loh kok sampean ngomong koyo ngene itu dari mana? Karena saya memang merasakan sendiri. Bukan karena kalimat itu dari orang lain. Wis disangoni karo ulama biyen maca Nasaul Ibad nemu koyo ngono, ya menemukan keterangan yang seperti itu terus nanggone kehidupannya ya praktek. Ya toh? Jenenge umba-umba mulai isu sampai bengi gak mari-mari. Ya. Akhirnya gak buka-buka kita mau gak tahu deres ya paling apalane rodok-rodok ilang barang prai ya iki barokah prai ngoten akhirnya kebuka kabeh alhamdulillah yen iku fa idza staghala ahaduhum bi hajatihi lam yatafarragh lil ilmi wa lam yaqbal ala ta'allum. Jadi yang paling bagus nih, kesibukan yang paling bagus itu adalah kesibukan di dalam masalah bab ilmu. Makanya dulu saya pernah katakan juga di antara apa jenenge rusuh-rusuhnya juga itu kan begini toh. Orang taklid itu dianggap cukup kalau memang keadaannya itu memang tidak memungkinkan. Ya contoh orang-orang yang bekerja karena mereka tidak bisa beristihad. Gak koyo santri-santri koyo ngeten iki. Gak koyo sampean-sampean yang memang kehidupannya itu didepi karo sing jenenge ilmu. Kok coba sampean kon nyambut gawe sudah ndak bisa, sampean mau beristihad sudah nggak bisa, jangankan beristihad sampean ngias-ngias itu gak iso. Karena kenapa? Nggak ada waktu untuk membuka kitab ini kitab itu, apalagi sampai meneliti koyo dene apa kopi luwak iku jare teko yang katanya dari kotoran luwak ya. Nah itu kan kalau dikatakan najis seperti apa, dikatakan suci seperti apa, itu kan butuh penelitian gitu. Lah sampean-sampean wis nyambut gawe sik meneliti seperti itu ndak bisa, Cak. Ndak bisa. Nah kan ini khususnya bagi sampean-sampean yang mungkin di rumahnya punya pondok, itu mbok yo sampean mumpung nang gone pondok ngaji yo sing sregep ya. Urusan besok apa jare Gusti Allah, gak usah kuatir. Gak usah kuatir, Gusti Allah kabeh sing nata.